Kita sama-sama bilang shalom satu dengan yang lainnya. 1, 2, 3. Shalom. Haleluya. Saya bersyukur sekali karena seperti Pak Olwan katakan, hari ini adalah Sabat terakhir buat perhitungan kalender Gregorian, ya. Walaupun kalau kita mau dibawa kembali kepada perhitungan kalender yang bangsa Ibrani telah lakukan, di mana Yesua telah datang di tengah-tengah bangsa mereka, ini bukan akhir tahun, ya. Ini adalah tahun terakhir dalam perhitungan kalender Yunani, ya. Sementara kita diajar di dalam perhitungan kalender kitab suci bahwa Nisan adalah bulan yang pertama, ya, bulan pertama dari perhitungan kitab suci adalah ketika memasuki musim semi, ya, sekitar bulan April, Maret dan April. Jadi kitab suci mencatat bahwa bulan pertama itu adalah bulan Nisan, ya, yang kedua bulan Iyar, Siwan, Tammuz, Ab, Elul, Tisri, Markheshwan, ya, Markheshwan, Ismi, Tibet, Sipat, dan Adar, ya. Dan bulan Elul itu adalah bulan terakhir memasuki bulan Tisri, ya, yang juga dihitung sebagai bulan yang ke-7. Ya, saudara, kalau kita mau belajar lebih, kita akan dapat lebih. Kalau kita cukup puas di kelas yang sama dari lahir sampai mati, yaitu pilihan Anda, ya. Tidak ada orang yang mau tinggal kelas di kelas yang sama dari awal sampai akhir. Jadi kalau kita mau naik kelas, ya, go to the next level, ya, kita harus biarkan Roh Kudus mengajar kita, membentuk kita, dan mengangkat kita ke kelas-kelas yang selanjutnya. Ya, saya setuju dengan hal ini, dan saya percaya kita semua belajar untuk menyetujuinya, bahwa nggak ada manusia yang mau masuk di dalam kelas yang sama dari awal sampai akhir. Ya, semua orang, bagaimana caranya ini untuk menghilangkan getarnya? Tes. Semua orang mau masuk dalam satu kelas dan mengikuti ujian-ujian selanjutnya untuk naik kelas selanjutnya. Dan sebabnya kalau kita belajar dari kitab suci, saudara, tidak ada orang pilihan Yahweh yang tinggal dalam kelas yang sama. Mereka semua naik kelas. Mereka semua menikmati tantangan untuk naik kelas. Ya, kalau kita belajar dari Daud, kita baca kitab Daud dari pasal 1 sampai pasal yang ratusan itu, saudara, ya, ada satu pasal yang boleh menjadi rema buat saya dan saudara untuk mendorong kita semua, mengencourage kita semua bahwa Yahweh tidak menciptakan kita hanya untuk dibinasakan. Pilihan ada di dalam kita. Yahweh memberikan pilihan itu kepada kita. Satu hal yang kita harus percaya, mari kita buka Mazmur 118 ayat 17 dan 18. Ini yang akan menolong saya dan saudara meninggalkan hari-hari di waktu yang lalu, masuk di dalam hari-hari yang baru yang Yahweh sudah sediakan bagi saya dan saudara, bahwa kita tidak diciptakan hanya untuk dibinasakan. Kita tidak memiliki kehidupan ini hanya untuk ketika satu saat kita meninggal, satu saat kita mati, lalu that's it. Tidak ada apa-apa yang boleh kita tinggalkan. Yahweh menciptakan saya dengan saudara dengan satu misi, satu visi yang luar biasa untuk menjadi duta-duta kerajaannya, untuk memasyurkan, untuk memberitakan kebenaran-kebenaran firman-Nya. Saudara, mari buka Mazmur 118 ayat 17 dan 18, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku tidak akan mati,
tetapi aku akan hidup dan memberitakan perbuatan Yahweh. Yahweh telah mengajar aku dengan keras, tetapi dia tidak menyerahkan aku kepada maut. Saudara perhatikan kalimat ini. Raja Daud mengatakan, aku tidak akan mati, tetapi aku akan hidup. Dia tidak asal-asalan ngomong seperti ini, ya, seperti dunia menawarkan, perkatakan hal yang positif, perkatakan hal yang positif, maka kamu akan dapat yang positif. Yahweh tidak mengajarkan hal-hal yang sekedar mengatakan perkataan yang positif, lalu kita akan mendapatkan hal yang positif. Itu nggak terlalu salah, saudara, ya. Karena sesuatu yang baik, sesuatu yang positif itu akan membakar nilai-nilai positif dan akan menimbulkan pikiran-pikiran positif. Itu nggak bisa dipungkiri. Tetapi pengajaran di dalam Yahweh itu lebih dari sekedar dihipnotis dengan hal-hal yang positif lalu menikmati hal yang positif. Yahweh telah memberikan iman kepada saya dan saudara sebagai orang percaya untuk menjadi satu sarana untuk menangkap isi hati Yahweh. Pikiran Yahweh. Iman itu menjembatani kita dengan Yahweh supaya kita bisa menerima sesuatu dari isi hati Yahweh. Itu sebabnya waktu Yahweh memberikan kita hal yang baru, memberikan kita hal kebenaran-kebenaran yang patut kita mengerti, patut kita pahami dari segala pengajaran yang pernah kita ketahui. Dengan iman itu, Yahweh menolong saya dan saudara untuk memahami isi hatinya. Itu sebabnya iman membuat seseorang tetap percaya dan tetap setia melakukan apa yang Yahweh firmankan, sekalipun nampaknya tidak ada harapan. Sekalipun nampaknya tidak ada satu visi yang bisa dipegang sebagai alasan untuk tetap berjalan kalau dia harus tetap berjalan. Untuk tetap berdiam diri kalau dia harus berdiam diri. Untuk tetap bertindak kalau dia harus tetap bertindak. Untuk tetap dia tidak melakukan apa-apa kalau dia tidak perlu melakukan apa-apa. Ini pekerjaan iman, saudara. Ini yang Roh Kudus akan nyatakan melalui iman yang ditaruh di atas dasar kebenaran firman Yahweh. Raja Daud berkata, aku tidak akan mati, tetapi aku akan hidup dan memberitakan perbuatan Yahweh. Orang yang di dalam Yahweh itu gak sekedar memiliki satu positive thinking, tidak sekedar memiliki semangat, tidak sekedar memiliki kekuatan untuk bertahan. Tapi lebih daripada itu, dia bertahan untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Yahweh. Dia bertahan untuk memproklamirkan, mendeklarasikan isi hati Yahweh. Ini yang Yahweh akan taruh di dalam hidup saya dan saudara. Menjelang akhir tahun, kita kilas balik dari apa yang sudah terjadi di waktu-waktu yang lalu. Orang yang berada di dalam hati Yahweh dan Yahweh ada di dalam hatinya, dia tidak berkata, oh, orang yang sudah kuandalkan sekarang sudah meninggal. Pekerjaan yang selama ini telah mensupport hidupku sudah tidak menjadi bagian hidupku lagi. Oh, aku sudah berada di dalam titik kegagalan. Dan saudara bersyukur, Yahweh memberikan iman kepada saya dan saudara untuk melihat semua yang merupakan satu kegagalan yang kita kira. Iman akan menolong saya dan saudara untuk melihat, untuk menyadari bahwa apa yang Yahweh ambil dari hidup kita itu bukan berarti dia meninggalkan kita. Jika kita hidup di dalam kebenaran-kebenarannya, jika kita setia kepadanya, jika hati kita terpaut kepada dia, percayalah bahwa apa yang dunia ini katakan, oh engkau sudah gagal, engkau sudah kehilangan ini dan itu, engkau sudah ditolak, engkau sudah begini begitu, percayalah, jika kita hidup di dalam dia, dia ada di dalam kita, maka apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu merupakan satu pernyataan bahwa Yahweh akan memberikan kita kehidupan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Yahweh. Haleluya. Ini yang harus kita syukuri, saudara.
Satu hal yang Yahweh nyatakan, Yahweh telah mengajar aku dengan keras, tetapi Dia tidak menyerahkan aku kepada yang maut. Orang yang dapat menyadari bahwa iman yang Yahweh berikan kepada dia adalah iman yang untuk menghidupkan dan memberitakan perbuatan Yahweh adalah orang yang menyadari bahwa dia telah dihajar oleh Yahweh bukan dengan hajaran yang minyik-minyik, saudara. Bukan dengan hajaran yang membelai-belai. Yahweh itu memang maha lembut, Yahweh itu maha baik, Yahweh itu men-touch kita, menjamah kita dengan kelembutannya. Tapi ada kalanya, ketika tanpa kita sadari atau kita sadari kita memberontak di hadapannya demi kebaikan kita, Dia akan melakukan penghajaran yang tidak teringal-ingaling, saudara, demi kebaikan kita. Ya, sebabnya Raja Daud dapat berkata, Yahweh telah mengajar aku dengan keras, tetapi Dia tidak menyerahkan aku kepada maut. Izinkan saya menyatakan kepada saudara, bahwa jika saudara pada hari ini merasakan bahwa pengajaran yang saudara terima itu bukan pengajaran yang lembut, yang enak, yang membelai-belai, pastikan jika saudara hidup di dalam Dia ada hidup di dalam saudara, dan saudara akan menikmati bahwa penghajaran yang keras itu justru satu penyataan bahwa Dia sedang mendorong kita untuk naik kelas ke kelas yang seharusnya. Saudara, mari kita buka kitab Daniel. Kita mau belajar orang-orang yang luar biasa yang Yahweh sudah pilih untuk menerima pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Raja Daud itu adalah orang yang secara kasat mata tidak diperhitungkan oleh manusia, saudara. Nggak masuk hitungan, saudara. Dia di antara saudara-saudaranya itu nggak masuk hitungan untuk menjadi satu laskar yang dapat dibanggakan. Tapi Yahweh pilih dia. Yahweh pilih dia. Karena Yahweh melihat bukan apa yang manusia lihat. Yahweh lihat apa yang Dia lihat. Berbahagialah saya dan saudara kalau saya dan saudara adalah Raja Daud zaman kini. Orang-orang kecil masa kini yang tidak dipandang oleh manusia tetapi berkenan di hadapan Yahweh, dan Yahweh menyatakan perkenanannya di dalam hidup kita. Dan saudara tahu, orang yang seperti ini tidak dihajar dengan minyik-minyik. Dihajar sungguh-sungguh, saudara. Bahkan kalau kita bisa teriak, kita beriak, Tuhan, apa yang Kau mau? Oh saudara, saya terus terang, tahun-tahun yang lalu saya suka berteriak di hadapan Yahweh. Ya, bukan teriakan seperti teriak terus bikin orang bangun dari tidurnya. Teriak di dalam roh saya, teriak di dalam batin saya. Saudara, gak enak, saudara. Bersyukur jika Yahweh melihat di hati kita ada kerinduan yang dalam untuk semakin mengasihi Dia. Dia touch kita, Dia mampukan kita, Dia buat kita keluar sebagai pemenang. Luar biasa, saudara. Mari kita buka Daniel. Kita baca Daniel 1 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepada sida-sidanya, bahwa dia harus membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari para bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak bercela, berpenampilan baik, dan mahir dalam berbagai hikmat, memiliki pengetahuan dan pengertian tentang ilmu, sehingga mereka dengan kemampuannya siap melayani dalam istana raja dan mengajar mereka tulisan dan bahasa orang Kasdim. Saudara, kita bisa lihat bahwa kalau Yahweh pilih orang, saudara, ya, Yahweh pilih orang itu enggak cuma dipatok dengan satu harus begini, harus begitu. Kita lihat perbedaannya. Raja Daud itu orang yang tidak dipandang oleh manusia, tapi nyatanya Yahweh pilih. Kalau kita lihat Nuh itu juga orang yang tidak dipandang manusia. Terbukti 100 tahun dia bangun bahtera, gak ada orang yang percaya kecuali keluarganya. Tapi kenyataannya, faktanya Yahweh pilih dia. Musa itu orang yang tidak dipandang oleh manusia.
anak sungai, saudara, dibuang ke dalam sungai. Tapi Yahweh pilih dia. Walaupun Musa berkeras hati mengatakan, kenapa harus aku gak bisa ngomong. Yahweh marah kepada Musa. Yahweh bilang, gak ada orang bisa melanggar kedaulatanku, aku pilih kamu. Dan akhirnya faktanya, Musa itu nabi besar yang dipakai oleh Yahweh. Dan sekarang kita mau belajar tentang Daniel. Daniel itu juga bukan siapa-siapa, saudara. Daniel dipilih oleh Yahweh dari antara orang-orang sekian banyak kandidat. Sama seperti Ratu Esther. Sekian banyak kandidat. Ratu Esther itu cuma anak yatim piatu, saudara. Yang mendapat perkenanan di hati Yahweh untuk menjadi ratu dan membebaskan bangsanya. Sampai hari ini dikenal dengan perayaan Purim. Perayaan yang dirayakan oleh bangsa Israel sebagai kemenangan yang diperoleh oleh Mordekai melalui Ratu Esther. Sekarang kita mau belajar dari Daniel. Daniel dipilih oleh Yahweh, Daniel diasingkan oleh Yahweh, Daniel dispesialkan oleh Yahweh menjadi orang yang aneh di tengah-tengah bangsanya. Saudara tahu apa keanehannya? Sebanyak bangsanya, bahkan raja-raja, petinggi-petinggi kerajaan sibuk menjilat kepada raja. Daniel termasuk salah satu orang yang tidak tunduk untuk turut menjilat kepada rajanya. Tapi faktanya, hubungan Daniel yang begitu erat, konsistensi hidupnya yang begitu luar biasa dengan Yahweh, menjadikan rajanya berpihak kepada Daniel. Kalau kita baca kitab Daniel, kita akan tahu bagaimana Daniel berkata, Raja, aku menghormati engkau, Raja dimuliakan engkau sebagai Raja. Tetapi ingat, dengar baik-baik, sekalipun Tuhanku itu tidak menolong aku tidak akan menyembah engkau. Luar biasa, saudara. Iman yang seperti ini hanya lahir karena Daniel memiliki konsistensi yang kontinu untuk menyembah Tuhannya, menyembah Elohimnya. Dan kenyataannya, Tuhan yang disembah oleh Daniel itu bukan Tuhan yang disembah oleh raja-raja asing. Ya, jadi jangan samakan Tuhannya Daniel dengan Tuhan bangsa-bangsa. Jangan samakan Tuhannya Daniel dengan Tuhan yang bangsa Indonesia puja-puja dan masuk di dalam kitab sucinya Yahweh. Lain, saudara. Baca. Sekalipun saudara masih baca kitab suci yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia telah berubah nama Yahweh kepada nama ilah berhala Mesir dan berhala Yunani. Kalau saudara membaca kitab suci ini bukan seperti membaca novel, tapi membaca kitab suci ini dengan roh yang ditundukkan kepada Tuhan pencipta Tuhan Maha Pencipta langit dan bumi, saudara akan memahami. Tidak bisa tidak, saudara akan punya kerinduan untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Mari saudara kita buka Daniel 5 ayat yang ketiga sampai yang ketujuh. Kita mau baca siapa Daniel itu, sehebat apa dia itu. Kita baca bersama-sama. Kemudian mereka membawa perkakas-perkakas emas yang diambil dari dalam bait suci, bait Elohim di Yerusalem, dan raja dan para bangsawan, para istrinya dan para gundiknya minum dengan perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji ilah-ilah dari emas, perak, perunggu, besi, kayu, dan batu. Saudara perhatikan kalimat ini. Pada waktu itu juga jari-jari tangan manusia muncul dan menulis pada lapisan plester dinding istana, ya, muncul di wallpaper di istana raja itu, ya, di depan kaki pelita, ya, di depan menorah. Dan raja melihat bagian tangan yang menulis itu. Lalu keceriaan raja berubah dan pikiran-pikirannya menggelisahkan. Sehingga sendi-sendi pangkal pahanya luluh dan lututnya saling beradu. Raja mulai gemetar, saudara ya. Saudara lihat
kakinya mulai beradu, bergemetar, ya saudara. Ya, raja berseru dengan keras supaya para tukang sihir, orang-orang Kasdim dan peramal, ya nasib, ya menghadapinya. Ini dukun-dukun semua dipanggil, saudara. Dukun-dukun yang bisa baca, bisa menerjemahkan segala sesuatu zaman sekarang itu para baca-baca tangan, ya orang-orang kalau mereka bilang paranormal dipanggil semua, saudara, untuk menerjemahkan apa ini, tulisan apa ini. Saya nggak bisa baca, hanya orang-orang tertentu yang bisa baca. Raja berbicara dan berkata kepada orang-orang bijaksana di Babylon. Babylon itu kerajaan yang memberontak kepada Yahweh, saudara. Siapapun yang dapat membaca tulisan ini dan menyingkapkan artinya akan diberi pakaian ungu dan dikalungkan rantai emas pada lehernya. Diberi kehormatan, saudara. Dan dia akan berkuasa sebagai orang ketiga di dalam kerajaan ini, saudara. Orang ketiga itu kalau di dalam kerajaan republik, orang pertama adalah presiden, orang kedua adalah wakil presiden, ya. Orang ketiga itu menteri, saudara, ya, menteri sekretaris negara, sajadi, ya. Jadi Daniel itu mendapat promosi untuk menjadi menteri, padahal Daniel itu bukan siapa-siapa, saudara. Tapi demikianlah caranya Yahweh mau mempromosikan dia. Tapi saudara, untuk dipromosikan seperti ini, Daniel itu enggak boboin, digulus-gulus gini, enggak, saudara. Kalau kita baca kitab Daniel, makanannya aja diasingkan sama Yahweh, dibedakan, saudara. Ya, jadi jangan ngomong kalau saudara mau masuk terus menjadi orang pilihan Yahweh, tapi saudara nggak mau diasingkan. Saudara nggak mau dibedakan, saudara nggak mau dikeluarkan dari kubangan, saudara doyannya di kubangan, bergelimang dengan dosa, ya cukup puas dengan ibadah yang pura-pura, yang palsu. Saudara bertobat dari semuanya itu, baca kitab suci, bilang, Yahweh, aku minta rohmu untuk menghajar aku dengan keras, sampai aku naik kelas, nggak tinggal di kelas yang sama, dari lahir sampai mati. Saudara, nggak main-main, saudara. Ada harga yang kita harus bayar kalau kita mau dapatkan sesuatu yang bermutu. Saudara baca selanjutnya, ayat yang ke-11. Ya. Waktu dipanggil semua itu dukun-dukun, nggak ada yang sanggup mengartikan. Sampai akhirnya ayat 11 dikatakan, ada seorang dalam kerajaanmu, ya. Ini permaisuri masuk. Lalu bilang, ada seorang dalam kerajaanmu yang memiliki roh para ilah yang kudus dalam dirinya. Ya, jadi kitab Daniel ini mengungkapkan bahwa dari zaman dulu itu, selain Yahweh Tuhan Maha Pencipta, ada banyak orang juga punya ilah-ilah yang lain, saudara. Dan apakah saudara mau menyamakan Yahweh itu dengan ilah-ilah yang lain? Seperti yang terjadi di dalam kitab suci. Jadi bertobat, jangan lagi bilang, ya agama semuanya sama, yang penting kan tujuannya satu pada Tuhan yang Maha Pencipta itu. Deteksi, hanya Roh Kudus yang bisa menolong saya dan saudara untuk mengenal pribadi Tuhan Pencipta yang sesungguhnya. Jangan seperti apa yang dicatat di dalam kitab suci. Semua orang boleh mengklaim diri sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan yang Maha Pencipta itu. Tetapi baca kitab sucinya, saudara. Saudara percaya kepada Nuh, saudara percaya kepada Abraham, saudara percaya kepada Yesua yang mati di kayu salib. Saudara harus belajar dari akar yang benar. Jangan bilang percaya kepada Tuhan yang mati di kayu salib, tetapi kiblat saudara kepada pengajaran yang menolak bahwa Dia adalah Tuhan. Ngawur, saudara. Mari bertobat. Ya, mari bertobat. Ya, saudara kan kenal kan? Ini akhir tahun menurut saudara kan? Kalau masih sampai di situ iman saudara, ayo pakai akhir tahun ini untuk merenungkan apa yang saudara akan buat di tahun yang baru. Mari renungkan. Permaisuri raja ini berkata, ada seorang dalam kerajaanmu yang memiliki roh para ilah yang kudus dalam dirinya. Menurut mereka, Daniel ini
adalah seorang yang menyembah Tuhan juga. Tapi bukan Tuhan-Tuhan seperti kita. Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang Maha Kudus, kata Permaisuri. Pada zaman ayahmu, ya, zamannya raja itu, ayahnya raja, ya, pengertian dan hikmat didapati pada orang itu seperti hikmat para ilah. Dan Raja Nebukadnezar, ayahmu, mengangkat dia sebagai yang berkuasa atas para ahli nujum, penyihir, orang kasdim, dan orang-orang peramal nasib. Karena roh yang luar biasa dan pengetahuan dan pengertian menafsirkan mimpi dan menyingkapkan kalimat-kalimat sukar simpul tak teruraikan terdapat pada Daniel, pada raja yang raja namai Belsasar. Sekarang biarlah Daniel dipanggil dan dia akan mengungkapkan artinya. Saudara, singkat cerita, saudara, Daniel tidak dihadirkan di tengah raja. Lalu raja mengungkapkan apa yang dia ingin tanyakan kepada Daniel. Ya, ayat 17 mengatakan, kemudian Daniel menjawab dan berkata di hadapan raja, biarlah hadiahmu menjadi milikmu sendiri. Berikanlah upahmu kepada orang lain. Meskipun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada raja. Saudara perhatikan, ini bedanya orang-orang pilihan Yahweh itu gak bekerja, gak melakukan tugasnya demi upah. Perhatikan sekali lagi, gak bekerja demi upah, tapi dia bekerja demi cinta dan panggilan serta ketaatan kepada Tuhannya. Ini yang membedakan, saudara. Jadi jangan cuma teriak nabi palsu, pengajar palsu. Tapi saudara nggak pernah baca kitab suci, saudara nggak bisa deteksi perbedaan antara nabi palsu dan pengajar palsu yang sesungguhnya. Saudara deteksi, ya. Kitab suci sudah mencatat orang yang bersungguh-sungguh dengan Yahweh, orang yang mendedikasikan dirinya untuk dipakai oleh Yahweh, dia nggak pernah peduli tentang upah. Dia nggak pernah peduli tentang upah. Catat sekali lagi, dia peduli tentang isi hati Yahweh yang dia harus kerjakan bagi umat yang dikasihinya. Ini yang membedakan. Dan sebabnya, saudara, jangan teriak nabi palsu, pengajar palsu, nabi palsu, pengajar palsu. Padahal saudara sedang diperbudak oleh nabi palsu dan pengajar palsu itu. Bertobat, saudara. Cuma Roh Kudus yang bisa membawa kita untuk mendeteksi kebenaran firman dan hidup di dalamnya. Perhatikan kalimat Daniel ini. Untuk Daniel ditawarkan oleh raja, iya, ayo kamu lakukan apa yang kamu harus lakukan. Dan saya akan memberikan kamu satu upah menjadi orang ketiga di kerajaan ini. Saya akan menganugerahkan kamu jubah ungu, rantai emas. Buat Daniel, nggak ada apa-apanya semuanya ini. Dia bukan bekerja untuk itu. Dia bukan melakukan semua yang dia harus lakukan untuk semuanya itu. Dia lakukan karena dia tahu panggilan Elohimnya terhadap hidupnya. Ini orang pilihan. Ini nabi yang sesungguhnya yang Yahweh sedang kirim ke dalam dunia ini. Deteksi hidupmu. Hai hamba-hamba Tuhan, saya tantang Anda semua di dalam anugerah dan otoritas Yahweh. Apa motivasi hidupmu? Kau melakukan semua pekerjaan yang kau sedang kerjakan hari ini. Jabatan, penghargaan organisasi, upah, kehidupan yang nyaman, kehormatan manusia, atau sungguh-sungguh menjadi hambanya dia yang menyatakan isi hatinya sesuai dengan kebenaran firman. Hari-hari ini terlalu banyak manusia mengklaim dirinya sebagai hamba Tuhan, tapi yang mereka beritakan, ya, mereka sendiri kasih kehidupannya, mereka beritakan, wow, duit, jabatan, mujizat. Mereka nggak peduli dengan pribadi itu. Bertobat. Hari ini Yahweh melawat hidupmu. Hari ini Yahweh menyatakan kasihnya yang luar biasa. Tiru Daud, tiru Daniel, tiru Nuh, tiru Abraham, teladani Yesua. Sekalipun mati di kayu salib, dia nggak peduli.
asalkan berita kebenaran itu sampai kepada jiwa-jiwa yang dikasih oleh Yahweh. Saudara perhatikan,